Kalau menurut Pak Dodi sendiri Pak, untuk hari-hari ini Pak, itu kita itu nyimpen uang atau nyimpen barang Pak, contohnya kayak emas gitu Pak. Nah ini kira-kira kalau menurut apa pandangan Pak Dodi sendiri Pak untuk apa untuk sebagai simenan kita itu Pak, itu baiknya apa Pak? Nah ini untuk sahabat-sahabat pena kita di seluruh Nusantara Pak. Ya, Eh, yang kita paling familiar, jadi yang kita paling paham itu yang instrumen yang mana atau alat penyimpanan yang mana gitu ya. Kalau kita lebih paham emas ya simpen aja di emas nggak apa-apa. Karena ini kan apa namanya satu dengan menyimpan itu kita kan juga punya harapan, ekspektasi bahwa harganya akan naik misalkan gitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan emas, biasanya sudah tahu bahwa emas ini kira-kiranya setahun naik sekian persen. Itu lebih lebih memudahkan dan karena kita paham dengan alat penyimpanan itu ya kita biasanya juga bisa lebih tenang menyimpannya gitu. Jadi terserah kalau ada orang yang lebih ini dengan beberapa waktu yang lalu ada yang ngasih masukan ke saya juga. Kalau yang terbiasa dengan pertanian misalkan, saya mau nyimpennya dalam bentuk apa namanya? Karena anak untuk nyimpen untuk kepentingan anak sekolah 12 tahun lagi dan kebetulan saya punya lahan dan biasa bertani, saya nyimpennya dalam bentuk nanam pohon jati misalkan gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Karena waktunya kan lama gitu. Dan setelah 15 tahun atau 25 tahun baru di karena dia paham dengan cara menyimpan seperti itu ya nggak apa-apa itu juga bisa bikin dia tenang dan yakin gitu bahwa ini nanti nanti setelah sekian tahun harganya akan jadi sekian misalkan seperti itu. Tapi sekali lagi kalau menganut kaidah investasi sebaiknya juga ada istilah diversifikasi ya. Jangan ditempatkan dalam satu keranjang gitu ya. Jadi kalau punya 100 ya mungkin dibagi dua, ada satu 50% emas, 50% ini supaya supaya ada ini. Tapi itu pun juga beberapa pendekatan yang ada hari-hari ini juga menyalahkan itu loh. Kalau duitnya sedikit pakai dibagi-bagi itu dapatnya juga jadi jadi nggak banyak gitu ya. Kalau duitnya masih terlalu sedikit lebih baik fokus gitu. Ya, tapi sedikit atau banyak itu berapa itu kan juga relatif sebetulnya. Tapi yang penting adalah bahwa semuanya ada tujuannya gitu Mas Arya. Nanti dengan tujuan itu kita baru menentukan berapa apa memang enaknya kemana ke emas ya. Kita biasa nyimpen emas ya sudah. Kita tahu begitu harga emas ini akan naiknya berapa persen dan kalau ada hal-hal tertentu kita menjualnya juga tahu kemana dan seterusnya. Nanti juga kalau mau beli lagi kemana, biasanya teman-teman apa namanya kita pakai instrumen yang kita paling familiar ya, kita paling terbiasa yang mana. Jadi hari-hari ini pegang pegang cash bagus apa nggak bagus karena sewaktu-waktu apa namanya eh, mendesak kita juga bisa segera cairkan gitu. Itu pun begitu bilang pegang cash sebaiknya pegang dalam bentuk apa? Nanti pertanyaannya lebih dalam lagi ke situ kan. Mau pegang rupiah, mau pegang dolar, mau pegang apa gitu kan. Tergantung juga gitu ya. Artinya buka deposito, deposito apa, deposito rupiah, deposito dolar. Jadi tidak usah terlalu ini dengan kerumitan itu. Yang penting biasakan menyisihkan, kemudian tetapkan tujuan dan disiplin untuk menyimpan. Itu dulu. Nanti masalah alternatifnya kita bisa diskusikan.